Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yananda Saputra dengan nomor NPM 2011110090 dari jurusan PGMI semester 3 dari kelas C. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal-soal UTS Sejarah Kebudayaan Islam. Nomor 1. Sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Sedangkan kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ini bisa meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, dan adat istiadat. Sejarah kebudayaan Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira sampai dengan sekarang. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, peserta didik dapat memperoleh pelajaran yang berharga dari tokoh generasi zaman dahulu. Peserta didik juga dapat meneladani sifat-sifat yang baik dari para tokoh-tokoh Islam terdahulu. Yang nomor 2, kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Berada di masa jahiliyah. Arti dari kata jahiliyah tersebut adalah kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Ya, itulah. Penggunaan kata ini kepada masyarakat Islam menunjukkan pada era saat ketiga sangat menjadi menonjol di masyarakat. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ini berubah usai kedatangan Rasulullah SAW yang membawa agama Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Islam sejatinya tidak mengubah seluruh kegiatan dan nilai yang dianut masyarakat Arab. Islam mengarahkan nilai-nilai masyarakat Arab hingga sesuai syariat. Nilai yang baik dipertahankan meski cara dan tujuan mencapainya diubah. Dengan penjelasan ini, semoga kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dan perubahannya dapat digambarkan dengan baik. Yang nomor 3, Khulafaur Rasyidin dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat Khulafaur Rasyidin berhasil memperluas syiar Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman atau sering panggil Abu Qafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib dan Fil al-Tamimi al-Quraisy dan lahir di Makkah pada tahun 572 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Seperti yang dikutip dari buku kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah khalifah pertama dan satu-satunya yang disebut sahabat Rasulullah SAW
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar juga mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi As-Siddiq yang berarti jujur dan membenarkan. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi, menggantikan Abu Bakar. Ia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Abu Abdullah Al-Uzza bin Ka'ab bin Adi bin Luwai bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adwi dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Sofa Murad, mantan istri Umar bin Khattab, menceritakan tentang ibadah Umar yang tidak mengenal waktu. Umar bin Khattab juga kerap kali terjaga di malam dan siang hari untuk beribadah dan juga berpuasa demi hajat rakyatnya, seperti yang dikisahkan oleh Muawiyah bin Qudais, jenderal dari suku Ganda. Utsman bin Affan lahir pada 6 tahun setelah tahun Gajah bertentangan pada tahun 572 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, dua wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Hal inilah yang membuat usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Meskipun terlahir dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang akan resiko, menguras tenaga dan pikiran. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Hudzaifah, pun bercerita bahwa Utsman datang kepada Rasul sambil membawa 10.000 dinas, kira-kira sekitar 480 juta yang diserahkan dengan kedua tangannya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semasa kecil Rasulullah SAW telah mengasuh, mendidik, dan mengasihi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun berkeliling sekedar untuk menantikan siapapun yang menghampirinya guna meminta bantuan atau bertanya padanya. Yang nomor 4, peradaban Islam masa Bani Umayyah berkembang pesat karena perluasan keemasan kekhalifahan pada masa ini. Bani Umayyah menaklukkan wilayah di Afrika Utara, Al-Andalus atau Spanyol dan Portugal, dan Pakistan. Selain ini, terdapat pemimpin yang adil dan amanah seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemajuan dalam bidang militer, pemerintahan, ilmu pengetahuan, pendidikan. Dalam bidang militer, kekhalifahan Umayyah berhasil menguasai beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi dan Byzantium, sehingga Islam meluas ke daratan lainnya seperti Afrika dan Asia. Yang nomor 5, Islam di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Pada masa ini diwarnai berkembangan ilmu akliyah, berdirinya madrasah dan universitas, munculnya ilmuwan saintik, serta puncak perkembangan kebudayaan Islam dalam bidang sosial budaya. Dinasti Abbasiyah mampu mempercantik seni bangunan dan arsitektur untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan sebagainya.
Contohnya seperti pada Istana Qusrul Jari dan Qusrul Khuldi. Sementara bangunan kita seperti pembangunan kota Baghdad, Sumatera, dan lain-lain. Spanyol adalah jalan utama masuknya peradaban Islam ke Eropa. Islam pertama kali ke Spanyol ketika negara tersebut diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Masuknya Islam ke Andalusia atau berkuasa di Indonesia setelah Raja Ghosnya meninggal pada tahun 710 Masehi dan digantikan oleh Roderick. Pada masa pemerintahan ini bersifat diktator. Pada saat itu jugalah Andalus menjadi wilayah menyebarnya agama Islam di Eropa. Baiklah, itu tadi jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.